Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini, saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema tentang Aku adalah Aku, Allah yang hadir, setia, dan mengutus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di tengah padang gurun yang sunyi, Musa berdiri di hadapan semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Di tempat yang tampaknya biasa dan jauh dari pusat kekuasaan dunia, Allah menyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa. Ketika Musa bertanya tentang namanya, sebuah pertanyaan yang sangat penting, karena nama menyatakan identitas, kuasa, dan kehadiran. Allah menjawab dengan pernyataan yang agung dan misterius, "Aku adalah Aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini bukan sekedar nama, melainkan pewahyuan tentang siapa Allah itu. Allah tidak mendefinisikan dirinya berdasarkan masa lalu atau masa depan, tidak terikat oleh situasi atau kondisi manusia. Ia adalah Allah yang ada dengan sendirinya, Allah yang hidup, yang hadir, yang tidak berubah oleh waktu dan keadaan. Dalam bahasa iman, Aku adalah Aku berarti Aku ada sekarang, Aku ada kemarin, dan Aku akan tetap ada. Allah adalah Allah yang selalu hadir. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Musa, pernyataan ini sangat menguatkan. Ia merasa tidak layak, penuh keraguan, dan sadar akan keterbatasannya. Namun Allah tidak mengutus Musa dengan mengandalkan kemampuan Musa sendiri. Allah mengutus Musa dengan jaminan kehadirannya. "Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Artinya, yang menjadi dasar pengutusan itu bukanlah kekuatan Musa, melainkan identitas dan kesetiaan Allah sendiri. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi bangsa Israel yang sedang tertindas di Mesir, nama Aku adalah Aku menjadi sumber pengharapan. Allah bukanlah Allah yang jauh, bukan Allah yang lupa akan penderitaan umatnya. Ia adalah Allah yang melihat, mendengar, dan turun tangan. Ia hadir di tengah sejarah, di tengah penderitaan, dan di tengah perjalanan iman umatnya. Dalam kehidupan kita hari ini, firman ini tetap hidup dan relevan. Kita sering menghadapi ketidakpastian, perubahan, ketakutan, dan keterbatasan diri. Kita bertanya, apakah Allah masih menyertai? Apakah Dia peduli? Apakah Dia sanggup menolong? Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Allah menjawab dengan tegas, "Aku adalah Aku. Aku tetap Allah yang sama. Aku hadir, Aku setia, Aku tidak berubah." Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Allah menyatakan dirinya kepada Musa adalah Allah yang sama
yang menyertai perjalanan hidup kita saat ini. Ia bukan hanya Allah yang pernah menolong, tetapi Allah yang sedang dan akan terus menyertai. Ketika Allah mengutus, Ia juga menyertai. Ketika Allah memanggil, Ia juga memperlengkapi. Ketika Allah berjanji, Ia setia menepatinya. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini? Yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, Allah adalah pribadi yang hadir, bukan sekedar konsep. Saudara-saudara terkasih, pernyataan "aku adalah aku" menegaskan bahwa Allah bukanlah ide abstrak atau Allah yang jauh. Ia adalah Allah yang hadir di saat ini. Allah tidak berkata "aku pernah ada" atau "aku akan ada", tetapi "aku adalah". Ini berarti Allah hadir di masa kini dalam keadaan nyata yang sedang kita jalani. Apapun situasi hidup Bapak, Ibu, Saudara semua pada saat ini, ketakutan, kebingungan, penderitaan, atau panggilan, Allah ada di dalam kehidupan kita saat ini. Pelajaran yang kedua pagi hari ini adalah Allah tidak bergantung pada keadaan manusia. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama "aku adalah aku" menunjukkan bahwa Allah dengan dirinya sendiri tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada situasi atau sejarah. Manusia berubah, keadaan berubah, zaman berubah. Allah tidak berubah, tidak dibatasi oleh kelemahan manusia atau kondisi dunia. Ketika hidup terasa tidak stabil, iman kita diundang untuk berpaut pada Allah yang stabil dan kekal. Pelajaran yang ketiga pada pagi hari ini adalah Allah menyatakan dirinya sesuai kebutuhan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Allah menyatakan namanya kepada Musa bukan secara teoritis, tetapi dalam konteks penderitaan umat Israel di Mesir. Allah menyatakan dirinya ketika umatnya tertindas. Nama "aku adalah aku" berarti aku adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar, dan Allah yang bertindak. Penderitaan umat tidak diabaikan oleh Allah. Justru di sanalah Allah menyatakan dirinya. Pelajaran yang keempat yang dapat kita peroleh pagi hari ini adalah pengutusan selalu disertai kehadiran Allah. Rekan-rekan, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Yang diutus Musa bukan atas dasar kemampuannya, melainkan atas dasar siapa Allah itu. Musa merasa tidak layak, takut dan penuh keterbatasan. Allah tidak menjawab dengan daftar kemampuan Musa, tetapi dengan jaminan kehadirannya. Dalam panggilan hidup, pelayanan, atau tanggung jawab kita, yang terpenting bukan siapa kita, tetapi siapa Allah yang menyertai kita. Pesan yang kelima yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Allah yang sama menyertai setiap generasi. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, nama "aku adalah aku" juga menyatakan kesinambungan iman. Allah yang menyertai Musa adalah Allah yang sama yang menyertai Israel, dan Allah yang sama yang menyertai kita sampai hari ini. Allah tidak hanya Allah masa lalu, Ia adalah Allah masa kini dan masa depan. Pengalaman iman masa lalu menjadi dasar pengharapan untuk masa depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang hadir, setia, dan berdaulat.
Ia menyatakan dirinya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk memberi jaminan, pengharapan, dan keberanian. Di tengah pergumulan hidup, firman Tuhan ini mengingatkan kita tidak berjalan sendiri. Allah yang hidup menyertai, Allah yang sama mengutus dan menopang. Firman Tuhan kepada Musa dalam bagian firman Tuhan bukan hanya kisah masa lalu, tetapi suara Allah yang terus bergema hingga hari ini. Aku adalah jaminan bahwa Allah yang hidup menyertai umatnya di setiap zaman. Karena itu dalam perjalanan iman kita, di padang gurun kehidupan, di tengah pergumulan, dan dalam panggilan yang terasa berat, Allah yang sama berkata, aku ada, aku menyertai, aku mengutus engkau. Ialah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memotivasi, menjadi berkat bagi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan setia dalam penyertaannya. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.